bagaimana hal-hal yang sudah dilaksanakan seperti ini nanti Pak, misalnya kita mungkin dengan mitra provinsi maupun kabupaten terkait dengan kawasan desa Batu Ampar yang kemudian bagaimana kelembagaan Kopi Tangguh Iklim yang ada di kita ingin mengangkat apa sih kelembagaannya, kemudian data-data terkait kawasan kopi, produksi, model pengelolaannya kita juga diskusi dengan Bapak Tengku. Kemudian yang ingin kami gali juga adalah terkait kearifan lokal. Apa kearifan lokal yang ada di Indonesia itu akan menjadi modal dasar untuk bisa melakukan proses pembangunan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi hal yang menarik ya untuk kita ungkapkan kearifan lokal yang selama ini ada di desa. Kemudian yang ini kita diskusikan adalah apa sebenarnya program yang diharapkan oleh desa ini untuk bisa menjadi lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam hayati. Ini beberapa item yang kita desain, kita gali kepada Bapak Tengku. Kalau misalnya kita melihat dari kacamata antropologi, tentu bisa masuk di dua desa itu. Yang didatangi duluan adalah manusianya. Kalau Dan terkait dengan desa Kopi Tangguh Iklim ini sendiri, tadi kami sudah menyampaikan bahwa pertama bahwa kita memang mayoritas petani kopi dan didominasi wilayah kita itu oleh perkebunan kopi. Tetapi persoalan kita adalah kita tidak bisa menafikan pertama bahwa petani kopi khususnya masyarakat desa Batu Ampar itu mereka harus sejahtera. Itu satu yang tidak boleh kita kesampingkan. Kemudian yang kedua, dengan isu yang muncul pada hari ini bahwa isu pemanasan global itu tidak bisa juga kita tinggalkan. Artinya bagaimana kita mendorong masyarakat juga bisa berkontribusi terhadap menghambat pemanasan global itu. Karena dalam beberapa penelitian ternyata kopi itu juga dia bukan pada dataran tinggi atau dataran rendah, tetapi lebih bertahan kepada suhu. 24 sampai 26 derajat kopi itu ternyata artinya suhunya tetap harus dijaga. Nah, di sisi lain kita bagaimana berjuang berkontribusi terhadap apa namanya pemanasan global itu sendiri. Itu mungkin salah satu dasar pemikirannya itu.
Kemudian Desa Batu Ampar ini adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan TWA. Dengan Desa Kopi Tangguh Iklim ini, Desa Batu Ampar ini punya brand sendiri, Pak. Punya merek dewe. Artinya ke depan kita cuma mendorong bagaimana bahwa ketika ada kopi dari Desa Batu Ampar, oh itu kopinya itu tangguh iklim atau bahasa kita itu ramah lingkungan. Kami perempuan Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Menyadari bahwa perubahan iklim telah berdampak negatif. Perubahan iklim telah berdampak negatif terhadap tanaman kopi. Yang merupakan bagian dari kehidupan ekonomi. Sosial, budaya masyarakat. Desa Batu Ampar. Dua. Kami menyadari bila masalah perubahan iklim tidak segera ditanggulangi akan mengakibatkan krisis dalam segala aspek kehidupan masyarakat Desa Batu Ampar. Tiga. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk melakukan berbagai hal menanggulangi perubahan iklim guna menjaga keberlanjutan tanaman kopi dan kehidupan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Desa Batu Ampar. Tentu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya mendengarkan kalimat kata deklarasi dari ibu-ibu peduli lingkungan dari sekalian. Ini kalimat komitmennya itu sudah tinggi sekali ya, kalimat itu sudah sangat tinggi sekali komitmennya untuk bagaimana menjaga lingkungan ini agar tetap lestari. Ketika saya dihubungi untuk hadir dalam acara ini, kan dua agenda. Yang pertama deklarasi Desa Kopi Tangguh Iklim, kemudian yang kedua ini kan konsolidasi kelompok perempuan yang peduli iklim dan pangan. Saya katakan kita hadir karena sungguh masyarakat sudah melangkah jauh lebih maju, berpikir bagaimana untuk keberlanjutan generasi yang akan datang. Lingkungan tadi ini nilainya lebih lagi. Dunia internasional akan sangat care, akan sangat peduli, akan lebih responsif ketika mendengar ada nilai lingkungannya. Kita certified bahwa ini mereknya itu adalah kopi peduli lingkungan, kopi tangguh iklim. Itu akan beda sekali ya. Nah ini kesempatan kita untuk mulai mempromosikan. Terakhir sambutan saya, ini pada bulan Oktober yang akan datang, Provinsi Bengkulu ditetapkan menjadi tuan rumah dalam rangka Hari Kopi Internasional, International Coffee Day, yang akan kita pusatkan di atas Benteng Marlboro. Nanti ada beberapa agenda. Nah maksud saya Pak Dirwan, masukkannya satu paket yang aktivitas Desa Kopi Tangguh Iklim. Ya, termasuk kegiatan ini biar orang kelihatan Pak. Ini dipelopori kaum perempuan di pedesaan sampai bisa menghasilkan produk seperti ini yang sekali lagi sangat memperhatikan keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Saya kira nanti bisa jadi nilai kan beda. Kalau perlu di samping pameran produk, nanti dibuat satu leaflet tersendiri atau dibuat forum sendiri. Kalau dimungkinkan nanti ada kunjungan para delegasi juga mereka untuk diajak untuk melihat langsung bagaimana aktivitas ya yang namanya kelompok perempuan peduli lingkungan khusus dalam menciptakan ini, Desa Kopi Tangguh Iklim. Dan sekali lagi kira poin akhirnya itu saya berharap betul dalam paket Hari Kopi Internasional nanti ya Desa Batu Ampar ini bisa menjadi salah satu menu
yang bisa kita sajikan dalam bentuk pameran, kemudian sajian produk, atau kunjungan lokasi yang akan menjadi destinasi bagi para peserta. Karena nanti akan banyak sekali sekalian para pelaku kopi baik nasional maupun internasional. Saya kira ini kesempatan Pak Kades kita persiapkan dengan baik supaya nanti betul-betul agak beda ya dengan produk-produk kopi yang lain, bahwa ini ada value tambahannya tadi, bahwa ini adalah peduli iklim atau peduli lingkungan. Saya kira itu yang perlu dan dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kades, Pak Camat. Ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak dibina, didampingi oleh kepala desa setempat. Dan saya kira dana desa bisa juga diarahkan ke sini, bagaimana pengembangan produk lokal dengan pendekatan pengelolaan BUMDes dan sebagainya, sehingga nanti ekonomi desa itu betul-betul bisa bergerak menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada Asia Foundation, Bu Ocha, yang juga selalu hadir mendampingi teman-teman di lapangan. Yang saya dapat kabar terus dari ibu-ibu KPPL ini PAL 8 ini, PAL 8 itu produk apa kemarin yang minuman itu? Kecombrang itu sudah beberapa kali ya promosi, saya juga sudah jogelnya sudah. Nah, ibu-ibu itu tiap hari sampai pertemuan-pertemuan ilmiahnya sudah mulai mereka lakukan. Kemudian pembuatan tulisan-tulisan jurnal sudah mereka lakukan juga. Ada video-videonya, ini luar biasa sekali. Artinya sekali lagi ini sudah kegiatannya tuh saya kira untuk ukuran tingkat desa sudah luar biasa. Dinas-dinas instansi saya sekira perlu untuk mensupport, mendatangi, memberikan dukungan langsung kepada ibu-ibu di PAL 8. Saya juga sudah janji waktu itu, saya katakan kapan-kapan Pak Sorjun kita juga sampai ke lokasi itu untuk melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat kita. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dari Allah SWT, maka Desa Batu Ampar secara resmi kita nyatakan sebagai Desa Kopi Tangguh Iklim. Sekaligus kita juga menyepakati bentuk konsolidasi dari kelompok perempuan Desa Perubahan Peduli Iklim dan Pangan yang baru saja ditandatangani nota kesepakatannya.